kendala jaringan, langsung langsung di take over Mas Uka aja, langsung sambutan supaya tidak terlalu lama karena Pak Ari juga ada kegiatan yang lain gitu. Baik, Bu. Terima kasih Bu Widya. Baik, mungkin karena tadi dari MC-nya ada sedikit kendala, sebelumnya mohon maaf, langsung saja dari saya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ari Indartono, MMT, selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang saya hormati Bapak Jos Endri Kusuma, STM SJN, selaku Ketua Jurusan Teknik Permesinan Kapal. Yang saya hormati Bapak Pranowo Sidi, STMT, selaku Koordinator Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur. Yang saya hormati Ibu Widya Emilia Primaningtyas, MT, selaku Dosen TKK Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur. Yang saya hormati pula Bapak Rukmono, selamat malam Pak Rukmono, selaku pemateri pada kuliah tamu pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang join pada pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur, Alhamdulillah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul tanpa ada kekurangan apapun pada pertemuan malam hari ini. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kebugaran untuk dapat terus beraktivitas produktif. Amin. Amin. Sebelumnya, saya mewakili panitia, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurang maksimalan kita dalam mempersiapkan acara. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Rukmono yang bersedia menyisihkan waktunya untuk berbagi ilmu ke teman-teman yang join pada pertemuan malam hari ini. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa output lulusan dari mahasiswa teknik desain dan manufaktur bersertifikat CNC Programming. Nah, mungkin di sini semua sudah tahu ya apa itu mesin CNC. Nah, untuk teman-teman angkatan 2021 mungkin juga sudah mulai dikenalkan dengan mesin CNC. Nah, mesin CNC dimiliki hampir di semua perusahaan manufaktur ya teman-teman. Baik langsung menghasilkan sebuah produk maupun menghasilkan cetakan atau molding. Nah, yang sering dibuat adalah molding spare part yang sering dibuat di dalam perusahaan manufaktur. Nah, mungkin orang awam atau orang yang baru kenal sama mesin CNC bakal menganggap mesin CNC itu ya mesin kotak atau box yang kerjanya di dalamnya seperti mesin fresh atau milling. Nah, tentu tidak teman-teman. CNC itu hanya istilah dari cara berjalannya sebuah mesin. Nah, ada banyak sekali jenis mesin CNC dan manfaat dan kegunaannya nanti bakal di sharing sama Pak Rukmono ya, Pak Rukmono ya. Dan untuk lebih banyak ilmu lagi perihal CNC nanti bakal dijelaskan oleh Pak Rukmono. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menggantikan Tarisa sebagai MC. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Widya Emilia Primaningtyas MT, selaku dosen TKK Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur, kepada Ibu Widya Emilia Primaningtyas MT, dipersilahkan. Terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Indartono selaku Wakil Direktur Bidang 3 Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak George Endri Kusuma selaku Ketua Jurusan Teknik Permesinan Kapal. Yang terhormat Bapak Pranowo Sidi selaku Koordinator Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur. Yang saya hormati juga Bapak Rukmono selaku pembicara yang telah berkenan untuk nantinya akan sharing gitu ya sama dengan rekan-rekan mahasiswa teknik desain manufaktur khususnya, dan ada undangan juga pada umumnya. Yang saya banggakan Mas Uka dan seluruh jajaran kabinet
Himpunan Mahasiswa Teknik Desain Manufaktur beserta rekan-rekan mahasiswa Teknik Desain Manufaktur yang semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat supaya dapat mengikuti kuliah tamu CNC Machine for Spare Part Production ini dengan baik dan bermanfaat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari atas kesempatannya untuk bisa bergabung dan nantinya akan membuka kuliah tamu ini. Yang kedua tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Rukmono yang sudah berkenan nantinya akan sharing dengan kita tentang ilmu yang aplikatif ya, atau ilmu yang didapat dari aplikasi yang ada di industri gitu ya, yang sudah pernah dijalani di industri. Tentu saja seperti yang rekan-rekan tadi sudah lihat di video profil teknik desain manufaktur, nanti rekan-rekan lulus punya sertifikasi CNC programmer. Nah, di bangku kuliah Anda dapat secara teoritis dan praktis, ilmu praktis juga tentunya. Tapi tidak dipungkiri bahwa pengalaman di industri itu juga ilmu yang tidak ternilai harganya gitu ya. Jadi nanti Anda menjadi fresh graduate dari PPNS, khususnya teknik desain manufaktur, saat ini gunakan waktu sebaik-baiknya pada saat kuliah tamu ini untuk menggali pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani oleh Pak Rukmono, troubleshooting yang berkenaan dengan CNC, mesin CNC, atau bagaimana cara menghandle programnya atau bagaimana perencanaannya seperti itu. Saya harap rekan-rekan mahasiswa teknik desain manufaktur bisa mengambil manfaat dari acara kuliah tamu ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, rekan-rekan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknik Desain Manufaktur atas waktunya, atas kerja kerasnya untuk menyelenggarakan teknik desain kuliah tamu CNC Machine for Spare Part Production ini. Saya rasa sambutan dari saya cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Pak Ari, Pak Pranowo. Rekan-rekan juga masih dalam pembelajaran ya, walaupun sudah berapa tahun ini menyelenggarakan event online. Saya harap bisa dimaklumi dan bisa acara ini nantinya bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir acara. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widya Emilia Primaning Tias MT atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pranowo Sidi STMT selaku Koordinator Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur. Kepada Bapak Pranowo Sidi STMT dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya, ini ada beberapa kendala teknis nih. Namanya masih belajar ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ari Indartono MMT selaku Wakil Direktur 3 PPNS. Yang saya hormati Bapak Jos Endri Kusuma selaku Ketua Jurusan Teknik Perusahaan Kapal. Dan terutama kepada Bapak Rukmono yang praktisi industri yang kersa rawuh untuk memberikan pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang dipunyai kepada teman-teman mahasiswa. Kalau saya lihat ini tidak hanya dari PPNS saja, ternyata ada banyak yang dari luar juga. Yang saya hormati juga Ibu Widya Emilia yang
selaku dosen TKK dari Prodi DM. Terima kasih Bu. Bapak Ibu staf pengajar dari Prodi Teknik Desain Manufaktur, Ketua Hima Prodi DM beserta staf dan panitia kuliah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu di acara kuliah tamu petang hari ini atau malam hari ini, meskipun diadakan secara daring ya, saya kira tidak ada masalah. Kuliah tamu pada petang hari ini bertema CNC Machine Force Part Production. Ini kalau dilihat dari temanya, sepertinya kita akan mempelajari atau bagaimana menggunakan mesin-mesin sehingga kita dapat membuat part-part pada suatu alat yang mungkin namanya adalah punch and dice, punching tool, progresif, dan lain sebagainya. Jadi kita ini hanya mempelajari bagaimana menggunakan mesin. Mungkin saya belum tahu, nanti kalau Pak Arkono sudah cerita baru saya tahu seperti apa. Tetapi sebelum kita belajar ini, nanti mahasiswa mestinya akan belajar tentang gambar teknik, gambar mesin ya. Karena apa? Karena dari gambar itulah baru bisa dibuat, membuat part production ini. Kalau Anda nggak bisa gambar teknik, ya nggak akan bisa menjalankan mesin juga. Termasuk juga Anda harus belajar teknologi mekanik, yaitu belajar tentang alat-alat potong yang digunakan pada mesin-mesin tersebut. Jenis-jenis alat potongnya seperti apa. Bila perlu juga Anda juga mempelajari tentang gaya-gaya dari alat potong pada saat proses pemesinan. Karena nanti kalau Anda lakukan bisa-bisa Anda salah memasukkan data, maka akan patah alat tersebut. Nanti juga Anda harus mempelajari juga software-software yang sering digunakan pada saat menggunakan mesin CNC. Misalnya SolidWorks, CATIA, Delcam, Mastercam, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, sekarang ini software-software sangat banyak sekali, dan alhamdulillah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sudah legal semua, ada SolidWorks, CATIA kita juga legal, Delcam kita legal, ya, kemudian ada beberapa lagi ya, kita sudah AutoCAD juga kita punya legalnya, jadi banyak yang sudah legal kita punya, jadi aman untuk bisa digunakan dan bisa dibuat untuk penulisan ilmiah nantinya. Yang terakhir, saya berharap kepada mahasiswa maupun siapapun yang praktisi tentang mesin-mesin CNC, kuliah tamu ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi seluruh teman-teman dari Prodi DM terutama. Dan saya juga berharap dengan sangat mahasiswa PPNS atau mahasiswa yang lain yang mengikuti ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertanya kepada narasumber Pak Rukmono, sehingga ilmunya Pak Rukmono bisa kita istilahnya kita dapatkan, kita sedot lah istilahnya mungkin gitu, sehingga sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dengan sangat Pak Ari Indartono dapat memberikan sambutan kemudian membuka acara pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ari. Terima kasih kepada Bapak Pranawo Sidi STMT atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara kuliah tamu pada malam hari ini dari Bapak Insinyur Ari Indartanto MMT selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kepada Bapak Insinyur Ari Indartanto MMT dipersilahkan. Indartono. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Pak.
Bisa, Pak. Putus ya Pak, ini suara saya. Enggak putus Pak, enggak putus Mohon Pak, cuma menggema. Mohon izin saya matikan dulu kamera saya. Karena kebetulan saya tidak berada di daerah yang sinyalnya kuat, sehingga agak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rukmono, kemudian Pak Pranowo sebagai Korprodi, Pak Jos, ini sebenarnya Pak Jos kelihatannya belum bisa hadir, kemudian Bu Widya sebagai dosen TKK dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa DM. Alhamdulillah saya senang sekali malam hari ini bisa kerawan Pak Mono ini. Beliau ini adalah praktisi industri dan seperti yang kita ketahui bahwa materi pada malam hari ini membahas masalah CNC machine for spare part production. Seperti yang ketahui bahwa CNC machine itu kalau kita tahu adalah suatu alat bantu yang nanti kita gunakan di dalam suatu proses production. Nah, tentunya ilmu-ilmu yang dipelajari oleh teman-teman dari DM ini mungkin baru sebagai dasar. Karena sebenarnya ilmu yang sebenarnya di lapangan ini banyak berbasis kepada bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan di industri dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, kuncinya sebenarnya itu. Dan ini saya paham, ini Pak Rukmono ini sudah tahu, ibaratnya mau goreng nasi goreng begitu, gimana kalau sudah kadung kasimen bisa jadi enak, kalau sudah kadung kepedesan jadi tidak pedes, jadi enak, begitu ya. Tetapi ini adalah CNC, begitu, suatu produk yang di dalam proses produksinya itu tidak hanya tergantung dari just drawing, kemudian programming, proses, tetapi juga ditunjang oleh beberapa aspek antara lain ketersediaan peralatan, ketersediaan material, ketersediaan dari coolant, dan satu yang terpenting adalah operator yang handal di belakang CNC tersebut. Nah, ini adalah satu rangkaian kemasan yang ibarat orkestra CNC begitu, banyak know-how yang mungkin dari kita tidak bisa mengajarkan secara rinci hanya berbasiskan ilmu, tetapi banyak juga perlu juga kita timbang pengalaman-pengalaman Pak Rukmono ini selama di industri untuk menangani hal tersebut bagaimana. Nah, ini kita berharap pada malam hari ini dan kita terima kasih sekali kehadiran Bapak, dan kita berharap di sini juga ada teman-teman dari SMK, kemudian dari perguruan tinggi yang lain. Kalau boleh diizinkan, mohon dicatat, dibuatkan grup, karena kita sekarang ini sistemnya adalah networking, bukan saling bersaing, kemudian saling sikut-sikutan, bukan, tetapi saling mendukung. Nah, ini mohon nanti kalau boleh, mohon izin dibuatkan grup Pak Pran, sehingga paling tidak kita betul-betul mengetahui esensi daripada persiensian, tidak hanya secara teoritis, tetapi secara betul-betul bisa applicable di industri. Bagaimana men-setting yang baik, bagaimana kalau misalkan di sini terjadi kesalahan error. Karena kalau kita sudah ngomong di industri, begitu error sekali, materialnya sudah. Kalau sudah toleransinya sudah terlalu banyak, ya reject. Ya kalau materialnya murah, kalau materialnya seharga Mercy, kita bangun bentuk kebersamaan dari industri, dari SMK, dari
perguruan tinggi untuk bareng-bareng kita meningkatkan kemampuan kita di bidang CNC ini. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf karena ada kegiatan yang lanjutan setelah ini, dan mohon izin Pak Rukmono, Pak Pranowo, saya tidak bisa mengikuti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu yang diadakan oleh AMJ Desain Manufaktur pada malam hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ari Indartono MMT atas sambutan yang telah diberikan dan sudah membuka acara kuliah tamu pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penyebutan nama. Baik, acara berikutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Rizky Agung. Apakah sudah terhubung dengan Saudara Rizky Agung? Sudah, Mbak MC. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah, Mbak. Semangat untuk memandu acara kuliah tamu pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga pada acara malam hari ini kami para hadirin juga diberikan keadaan yang dalam sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Baik, tanpa berlama-lama lagi untuk Saudara Rizky Agung selaku moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung sebagai moderator pada acara kuliah tamu malam hari ini. Sebelum masuki acara inti, izinkan saya membacakan CV pemateri kali ini. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Bapak Rukmono, lahir di Cilacap pada tanggal 22 September 1966 dan saat ini berdomisili di Gondang Utara, Randu Agung, Singosari, Malang. Adapun pengalaman bekerja yang pernah beliau miliki antara lain pada PT Berlina Tbk di Pandaan, pada PT Abadi Adi Mulya di Rungkut Industri Surabaya, pada PT Prima Sakti di Singosari, Malang, pada PT ICCI Industri Cahaya Cipta Indonesia di Surabaya, pada PT Isumi di Surabaya, sebagai konsultan pada PT Usaha Pangan Sejahtera di Tulungagung, sebagai guru tamu di SMKN 1 Singosari Malang, sebagai juri LKS tingkat provinsi maupun Wilker dalam bidang lomba CNC, dan sampai saat ini beliau masih aktif menjabat sebagai komisioner pada PT Hidayah Wisesa. Baik, untuk pembacaan CV saya cukupkan. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengakhiri share CV-nya. Hadirin dimohon agar tetap mematikan mikrofon dan tetap kondusif. Selamat malam Pak Rukmono. Bagaimana Pak kabarnya pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Okay. Kami selaku panitia mohon maaf Pak atas salah pengucapan nama tadi. Baik, untuk para hadirin, kepada Bapak Rukmono kami persilahkan. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Bapak
Arinandar Tono, Bapak Pranowo, Bapak Jos Andi Kusuma, dan Ibu Widya Emilia, serta para mahasiswa dan teman-teman yang lain, serta para yang punya kompeten di CNC. Oke, nama saya Rukmono, saya yang tadi sudah diucapkan atau ada di CV. Ya, pada malam hari ini saya akan memberikan istilah PowerPoint tentang machining for spare part production. Jadi CNC machine for spare part production. Oke, bisa dimulai ya. Saya akan buka untuk yang pertama. Apa CNC machining for spare part production? Ini Rukmono. Apa yang perlu dipersiapkan untuk suatu proses mass production? Karena saya sendiri adalah pernah di riset develop di PT Izumi. Jadi PT Izumi itu sebuah PT yang bekerja untuk mass production untuk bidang ini, apa istilahnya? Spare part ya. Jadi ada punyaan Yamindo, Agrindo, dan lain sebagainya. Apa yang perlu disiapkan untuk suatu proses? Ya, jadi ini ada suatu yang pertama memang betul. Jadi dimulai dengan desain produk, gitu ya. Jadi dimulai desain produk. Setelah desain produk ini adalah desain produk yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi ini adalah cylinder head punyaan Agrindo, PT Agrindo. Ya, PT Agrindo. Jadi TRD, maksudnya di TRD itu. TRD kan Agrindo juga. Oke, ini adalah cylinder head yang saya buat. Jadi dari konstruksi-konstruksi ini sebuah gambar desain, terus kita 3D-kan, ya. Setelah itu baru kita pecah. Ya, ini adalah gambaran pecahan yang masih asli. Jadi sebelum dibikin, jadi adalah sudah kita desain dulu. Nanti untuk bikin pengecorannya. Nah, ini ada sudah untuk pengecorannya juga. Oke. Kita lanjut. Proses machining produk silinder head diamond diesel di mesin horizontal. Ya. Jadi yang kita buat yang ini di silinder headnya. Apa yang perlu kita siapkan untuk ini? Pertama adalah sebuah tool dulu. Jadi persiapan untuk tooling itu juga harus benar-benar ya. Jadi untuk ketinggian tooling, terus kekerasan juga. Nah, ini yang perlu kita siapkan juga. Ya. Jig and fixture, ya. Ini di mesin horizontal. Jadi kita harus membuat jig supaya pekerjaan itu memang bisa efisiensi. Jadi jig ini karena ada
4 permukaan, jadi ini jig bisa berputar. Jig bisa berputar. Ya. Ini jig, jadi prosesnya itu misalnya kita pada permukaan pertama. Ya, setelah itu dibalik untuk permukaan kedua. Ya. Setelah itu di permukaan ketiga. Dan ini jadinya. Nah, jadi ada 4 posisi yang harus kita gunakan. Jadi untuk mempercepat, karena di horizontal ini mejanya berputar. Nah, ada 2 meja di posisi mesin horizontal. Jadi pada waktu mesin bekerja, operator yang kedua akan mempersiapkan ini spare part ini yang mau dikerjakan. Oke. Terus kelanjutannya tentang program juga. Jadi apa yang perlu dipersiapkan juga, ini program work offset. Ya, ini juga program. Dan ini tuleng program offsetnya. Jadi work offset, program offset, terus sama programnya. Ini ada semua di sudah dipersiapkan. Jadi sebelum kita machining, memangnya program-program ini dibuat. Program ini dibuat itu juga bisa di Mastercam atau secara manual. Ya. Jadi secara manual. Ya, ini saya bahas dulu. Terus program sudah, quality control. Nah, setelah itu baru di quality control. Ya. Ini adalah quality control di mana setelah proses machining itu memangnya harus ada quality control untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi semua misalnya kita pada posisi bearing atau apa itu memang harus benar-benar presisi. Ya. Betul-betul presisi. Ini adalah proses-proses quality control-nya. Nah, salah satunya ini juga bikin kontrol, quality control dengan go no go ya untuk bearing juga. Oke. Nah, inilah ada benda kerjanya ini. Ini adalah untuk diesel ya, mesin diesel ya. Jadi namanya crankcase dan ini silinder headnya yang tadi akan dibuat. Ya, jadi ini akan dibuat. Nah, kemarin sudah waktu tahun berapa itu kami mengadakan juga untuk pengecorannya, sama juga di PPNS juga. Ya saya ke sana ya ini masalah untuk pengecoran juga. Oke. Untuk program, ya, jadi dalam CNC sendiri itu hal-hal yang harus diperhatikan itu memangnya banyak. Salah satunya adalah mesinnya sendiri. Ya, kalau misalnya kita mengacu suatu produk yang betul-betul presisi, gitu. Mesin juga sangat mempengaruhi, ya, di mana kerigidan mesin itu harus bagus, ya. Terus tooling, ya. Tooling juga sangat berpengaruh. Jadi tooling sangat berpengaruh. Mungkin
kita misalnya penggunaan untuk pengecoran, maka diperlukan juga tooling yang untuk besi cor. Istilahnya kayak VCD berapa. Nah, itu memangnya harus pas gitu ya. Jadi jangan dari yang kita kerjakan dari besi cor, terus kita menggunakan tooling yang tidak untuk besi cor. Jadi nanti akan gampang aus dan mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Nah, kedua, tadi pertama masalah mesin, yang kedua tool, dan yang ketiga benda kerja itu sendiri. Ya, jadi seperti benda kerja terbuat dari apa, misalnya dari besi cor atau aluminium, atau dari baja yang seperti SKD atau VCN 45, VCN atau S45C. Nah, itu juga punya karakteristik sendiri untuk kekerasannya. Jadi memangnya harus paham betul karakteristik jenis bajanya juga dan toolnya. Mungkin sambil gini aja kita sambil lalu misalnya kita menyelesaikan program ini, terus setelah itu kita ada tanya jawab juga ya dari tentang mesin, tool, dan benda kerja sebelum kita berlanjut. Gimana Mas Rizky? Monggo Bapak Rukmono Pak. Monggo Pak, boleh bila sistemnya dibuat seperti itu. Ya, jadi supaya bisa kadang-kadang supaya bisa berkembang, ada pertanyaan, nanti setelah itu baru ke program, setelah dari program kita bisa improve ya. Jadi setelah program gimana kita mengimprove supaya kerjaan itu bisa cepat. Nah, gitu. Karena sekarang itu dibutuhkan kerja itu harus cepat. Jadi istilahnya apa ya? Semua perusahaan itu membutuhkan efisiensi, yaitu nilai efisiensinya yang kita kejar. Karena mungkin kalau suatu perusahaan yang bidangnya sama, itu saya kira harga listrik, harga karyawan, dan lain-lain sebagainya itu sama. Jadi yang menangnya di mana? Ya efisiensinya itu. Nah, jadi supaya efisiensi gimana? Ya kita harus mengimprove. Jadi improve-nya itu ya mungkin bisa di tooling, ya bisa di program dan lain sebagainya. Monggo, itu mungkin kalau ada pertanyaan ini dulu sebelum berlanjut. Baik teman-teman, bagi yang masih dibingungkan atau yang ingin lebih tahu tentang apa yang telah dijelaskan oleh Pak Rukmono, bisa ditanyakan dengan menggunakan fitur raise hand atau bisa juga dengan melalui fitur kolom chat pada aplikasi Zoom ini. Monggo, silakan teman-teman. Izin bertanya, boleh? Iya. Monggo, Mas Uka. Oke, baik. Mohon izin Pak Rukmono. Nah, ini saya mau tanya ini sih Pak Rukmono. Tadi kan di awal tadi kan perihal persiapan ya Pak Rukmono. Perihal tool maupun jig. Nah, biasanya yang sering terjadi kesalahan di dalam persiapan itu apa Pak yang mempengaruhi kepresisian di dalam persiapan baik tool, material maupun jignya? Iya. Memangnya dalam persiapan itu satu sisi memangnya ini apa istilahnya desain dulu ya, desain betul atau enggak, karena pada pendesainan itu sangat-sangat mempengaruhi. Jangan kita setelah mendesain kita trial ya, itu bermasalah. Jadi pendesainan didesain dulu, misalnya desain, setelah desain itu gimana gitu. Jadi pada waktu desain nanti setelah kita
dilempar lagi ke yang customer, di ACC atau enggak, gitu, dengan ukur-ukurannya. Oke, setelah di ACC, kita kembali lagi. Oh, sudah di ACC. Nah, setelah sudah di ACC, baru ini kita bikin jig and fixture-nya. Jadi kita benda kerja itu misalnya sudah ini apa? Ya. Nah, ini sudah jadi, misalnya kita baru datang lagi, ya. Jadi si pembuat nanti akan membuat suatu jig and fixture. Nah, terus sebelum membuat jig and fixture itu akan ditempatkan di mesin di mana? Nah, satu akan ditempatkan di mesin di mana? Di mesin di mana? Misalnya saya akan menempatkan di mesin horizontal, ya, makino horizontal. Nah, itu di mana mesin itu ada 60 magazine, istilahnya magazine itu untuk tempat tool ada 60. Jadi banyak banget ya, toolnya banyak sekali. Nah, untuk 60 itu kita juga harus apa ya? Improve supaya untuk mencapai satu ke tool yang satunya itu lebih cepat, gitu. Nah, ini di programnya juga. Gitu. Satu, sudah pemakaian misalnya kita menggunakan mesin makino. Oke, makino horizontal berarti ada dua meja yang berputar. Ya, satu meja itu bisa berputar. Ya, ini ada 4 sisi. Jadi ini mejanya ini berputar. Jadi 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, dan 4 sisi. Dan di belakangnya lagi itu untuk mempersiapkan. Jadi ini 1 sisi itu akan diproses dulu. Setelah itu selesai, meja akan berputar ke sisi satunya. Nah, karena untuk mempercepat. Ya, jadi ini ada sekali pasang itu ada 1, 2, 3. Ya, sekali proses istilahnya. Cuma berpindah-pindah. Nah, terus di makino setelah itu kita bikin jig. Ya, ini bentuk jignya untuk makino kayak gini. Apa yang perlu diperhatikan juga untuk jig itu juga tentang pengklemnya, Jadi ada klem gitu. Jadi supaya cepat ngeklem itu gimana prosesnya? Jangan kita ngeklaim itu ya terlalu lama karena juga mempengaruhi waktu juga. Gitu. Jadi klaim itu juga perlu supaya cepat gimana? Mungkin dengan menggunakan toggle klaim atau apa supaya cepat. Nah, ini kalau yang ini kita hanya menarik aja. Baut kita kendorkan, kita masukkan sudah bisa diklaim dua-dua. Itu proses pengklaiman. Ya, itu setelah itu baru juga proses pemrograman juga. Ya, seperti ini. Ini ada program. Ini ada program yang saya kira sangat sederhana. Jadi apa yang perlu kita rubah? Ya, ini misalnya program dari Mastercam. Ya, yang Mastercam kita standar lah. Program kita bikin ngebor atau apa itu kita standar. Ya, karena ini di mesin makino itu kan ada beberapa tool sampai 60 tool. Ya, sampai 60 tool. Jadi ini harus setelah ini kita pakai misalnya menggunakan habis T15 ke bawah T, anggaplah T144. Ya, misalnya T144.
Artinya apa? Pada waktu dia T15, dia akan ganti tool ya. Berarti T15 itu ada di spindle. Ya. Setelah ganti tool change, T ada di spindle. Nah, tempatnya tool tadi kan kosong. Nah, dia setelah T ini berjalan, T144 dia akan mempersiapkan gitu, mempersiapkan untuk kerja selanjutnya. Jadi misalnya mesin sudah bekerja, karena toolnya ini banyak, dia akan mempersiapkan sampai misalnya T144 sudah siap. Jadi setelah program ini selesai, baru T144 dipanggil. Jadi cepat gitu. Ini adalah untuk improve sendiri di pemrograman, ya. Terus langkah tool dalam arti langkah tool itu juga sependek mungkin kalau bisa. Jadi misalnya kita biasanya melangkah untuk Z-nya tinggi, selama Z-nya enggak ada yang terhalang, ya kita istilahnya jangan tinggi-tinggi, karena waktu sama jarak itu mempengaruhi juga. Biarpun kita selisih 50 mili lah. Tapi kali berapa waktunya itu juga sangat berpengaruh. Ya, mungkin yang lainnya dari itu dulu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk saudara, untuk Mas Suka, apakah sudah menjawab Mas? Ya, sudah Mas Rizky. Terima kasih Pak Rukmono. Ya. Baik Bapak Rukmono, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada saudara Yoga Ariputra yang dari Tadirasan. Monggo untuk saudara Yoga Ariputra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau punya pertanyaan Pak Rukmono terkait proses pengeklaman. Jadi mungkin bisa dijelaskan cara-cara pengeklaman benda kerja di mesin, kemudian penentuan titik nol yang bagus itu bagaimana Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini yang di mesin ini ya, horizontal dulu ya. Jadi untuk cara pengeklaman, cara pengeklaman. Jadi ini titik, misalnya kita akan untuk bikin datum istilahnya, untuk membuat datum. Datum itu sebenarnya sembarang. Jadi yang jelas ini ada pen ya, sebelum kita pasang di sini ada pen. Mungkin di posisi ini ya. Coba ini, karena ini kan dibalik. Mungkin pertama ini adalah sudah ada pen bulat ini. Karena ini dari pengecoran, mungkin jadi pen itu kan nggak terlalu kenceng. Maksudnya nggak terlalu press. Yang jelas pen itu juga sebagai jig and fixture-nya, sebagai jig gitu. Jadi kalau seandainya bahan ini pada waktu ini masuk di jig-nya, ini kan ada pen. Kalau tidak masuk berarti ini juga berarti terlalu kecil gitu. Jadi tetap akan kita sisihkan, cari yang bagus gitu ya. Jadi yang pas. Nah, untuk jig.
Kalau untuk ini, misalnya untuk datum sendiri bisa di titik pojok sama tertinggi. Kalau untuk Y-nya ini bisa di sini. Posisi ini juga bisa. Jadi ke arah sana semua bisa. Karena ini bikinnya kita menggunakan gambar, jadi ya langkah-langkah ini semuanya sudah tergambar juga. Jadi datum dari mana? Jadi untuk datum sendiri itu bermacam-macam, ya nggak harus datum posisi. Yang jelas pada saat penggambaran mungkin datum di Mastercam, kita datumnya di sisi mana? Itu. Ya, mungkin selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rukmono atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak di kolom chat. Pertanyaan untuk Pak Rukmono. Untuk pengerjaan benda kerja tersebut menggunakan mesin CNC berapa aksis? Seperti itu Pak? Ya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Oh ya. Untuk aksesnya itu ada 4 Pak. Jadi mejanya sendiri kan berputar. Itu suatu sumbu. Ya, karena dia berputar, jadi ada aksis lagi di samping aksis X, Y, dan Z itu ada aksis yang di meja berputar. Nah, itu 4 aksis, Pak. Baik, terima kasih Pak Rukmono atas jawabannya. Mungkin pada sesi pertanyaan di sesi ini bisa dicukupkan Pak ya, dan mungkin bisa lanjut ke sesi materi yang selanjutnya. Ya, siap. Oke, sekarang di pemrograman. Oke, yang tadi kita coba untuk sesi pemrograman dulu. Ini suatu contoh program ya. Ini terus ada lagi untuk efisiensi di program. Ya, pemrograman dulu efisiensi di program. Ini ada G54. Misalnya karena di mass production itu enggak benda satu aja yang kita kerjakan, mungkin ada beberapa benda yang lain. Berarti ini juga bisa diganti. Nah, ini diganti G10. Kok kan kalau charger, Pak? P1. Ya. Ini berarti G10 P1 X ini. Ya. Ini hanya untuk menempatkan. Jadi pada waktu saat misalnya yang ini, yang tadi dijik, ya. Terus setelah itu kita ganti, misalnya kita ganti, maka ini akan dirubah juga. Kita nggak harus G54. Jadi ini menempatkan work offset posisi di P1 itu di G54 dengan X sekian. Ya, itu juga untuk apa? Untuk efisiensi. Untuk efisiensi penyetingan juga. Ya. Ini jelas, Mas. Bagaimana, Bapak? Bentar, ini untuk share-nya ya. Ya, selanjutnya ini tentang improve. Ya. Tadi improve
pemrograman ya sudah, dan tool sekarang tool ya. Improve tooling itu ya juga sangat pengaruh dengan brand ya, karena untuk kekuatan tool juga ya itu juga sangat-sangat berpengaruh. Tadi sudah misalnya kita menggunakan tool untuk kekerasan berapa juga sangat pengaruh. Terus untuk bahan apa itu juga sangat berpengaruh. Nah, terus yang kedua tata letak benda kerja. Ya. Tata letak benda kerja. Nah, untuk tata letak benda kerja ini diusahakan ya seminim mungkin. Jadi istilahnya supaya nggak ada pergerakan-pergerakan. Ya, jadi istilahnya pergerakan itu sangat minim sekali. Itu sangat juga berpengaruh. Ya. Terus lingkungan. Ya. Untuk improve masalah lingkungan juga sangat berpengaruh, di mana letak misalnya seperti ini sangat terlalu padat gitu loh. Jadi ini sangat terlalu padat untuk mobilisasi itu ya sangat juga berpengaruh, karena setelah pindah sini dia ke mesin ini. Ya. Sangat-sangat berpengaruh untuk istilahnya untuk mobilitasnya. Terus itu sumber daya manusia itu juga ya. Nah, dengan adanya untuk improve sendiri sumber daya manusia itu mungkin ya kalau benda-benda yang seperti ini mungkin akan juga bisa kita gantikan dengan pick device seperti robot itu karena barangnya itu monoton, nggak perlu banyak setting, maka istilahnya digunakan pick device. Ya, pick device itu untuk mengambil barang langsung dimasukkan ke mesin, ya setelah itu mesin otomatis jalan. Jadi operator-operator ini mungkin sudah kita sudah nggak digunakan lagi untuk operator maksud saya ya, karena akan tergantikan untuk pick device-nya itu. Kita menggunakan pick device itu karena bahan-bahannya itu sama, jadi sudah ditata gitu loh. Ya, mungkin lanjutnya. Ya dari sini dulu gimana Mas? Oke, baik Pak Rukmana, terima kasih atas materi yang telah dijelaskan. Bapak, ini ada pertanyaan tentang materi yang sebelumnya dari kolom chat dan akan saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Hanif Arsalan dari Polinema. Izin bertanya Pak, apakah bahan dari tool yang dipakai untuk machining berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh? Monggo Pak Rukmana, bisa langsung dijawab. Jelas ya, jadi jelas sekali. Jadi misalnya bahan itu sangat berpengaruh. Ya, jadi misalnya misalnya kita menggunakan seperti karpet, terus kita menggunakan untuk toolnya ya. Misalnya kita menggunakan bahan yang ini, maksud saya yang pre-harden, yang dengan kekerasan antara 45 sampai 35, itu sudah pre-harden. Nah, itu juga sangat pengaruh. Jadi kalau untuk tool dipakai untuk machining dengan bahan seperti kekerasannya dengan 45 HRC, kalau kita menggunakan HSS mungkin ya mudah aus ya, karena dengan bahan yang sangat keras ini HSS jelas, kecuali kalau memangnya ada perhitungan
di mana HSS ini nanti mungkin kecepatannya itu dipelankan, misalnya dari RPM, terus dari feeding, itu bisa. Tapi kan kalau untuk mass production nggak mungkin, gitu loh. Jadi untuk mass production itu nggak mungkin. Ya, sangat berpengaruh juga untuk kecepatan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang masih dibingungkan dan yang masih ingin lebih tahu lagi tentang apa yang telah dijelaskan oleh Pak Rukmono, silakan bisa langsung bertanya, bisa dengan menggunakan fitur raise hand atau juga bisa melalui kolom chat Zoom. Mungkin kalau dari teman-teman masih belum ada yang bertanya, permisi Pak, saya ingin bertanya. Kira-kira kesalahan yang paling fatal saat menggunakan mesin CNC itu apa Bapak? Setting tool, Mas. Setting tool, Pak. Betul, setting tool itu sangat-sangat fatal sekali gitu ya. Jadi kita dengan harga tool yang mahal, pada waktu kita setting keliru, boom. Nah itu jelas. Jadi memangnya setting tool itu sangat berpengaruh. Ya, jadi kesalahan-kesalahan itu kebanyakan ada di setting tool. Itu sudah banyak yang dilakukan itu, pasti itu. Karena justru sangat kehati-hatian pertama itu. Pada waktu kita trial, pertama itu harus ya sangat hati-hatilah untuk setting tool, terutama di Z-nya. Jadi di Z-nya itu sangat sangat riskan. Terus kedua, pengekleman. Jadi pada pergerakan, misalnya pergerakan rapid, ya pada Z rapid misalnya ke arah X ke arah Y, arah Y, itu pengekleman itu juga istilahnya diklaim di sisi mana supaya nggak tertabrak untuk rapidnya tool itu sendiri. Nah, karena kita pada saat rapid itu ya kan dibutuhkan untuk seminim mungkin ya, untuk kecepatan itu kan seminim mungkin, karena kalau kita jaraknya ke atas terlalu jauh terus kita turun terlalu jauh itu juga waktu juga masalahnya. Jadi kalau di industri memangnya kejar-kejaran lah istilahnya. Jadi karena ini mass production ya harus cepat gitu. Jadi cepat karena untuk efisiensi itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bapak ini ada lagi saudara yang resen, yaitu saudara M. Ainun dari Universitas 17 Agustus. Monggo Mas Ainun. Permisi Pak, apakah terdengar suara saya Mas? Oh ya. Terdengar Mas? Ya. Di sini saya mau menanyakan Pak, itu apakah mengaruh ya banyak sedikitnya pemakanan terhadap hasil benda kerja yang dibuat? Maksudnya? Ya itu, kalau pemakanannya terlalu banyak, apakah ngaruh nanti terhadap hasil dari benda kerja yang dibuat? Ya, oke. Jadi misalnya kita membuat suatu produk ya seperti itu ya. Jadi misalnya untuk pemakanan itu sendiri kan juga kita menggunakan tool yang bagaimana juga kan gitu. Mungkin phasing ya, kita pemakanan untuk phasing. Jadi pemakanan phasing misalnya kita yang harus di phasing misalnya 1 mili. Ya. Berarti kita kalau bentuk toolnya itu misalnya untuk yang jig kayak gitu kita menggunakan tool yang sudutnya 45 derajat. Dengan sudut 45 derajat, dia berjalan, dia juga akan menekan ke arah Z. Gitu. Jadi
benda kerja itu tertekan gitu ke arah benda Z. Nah, setelah itu untuk phase kedua untuk finishingnya baru kita pemakanan yang minim untuk kehalusan. Nah, di sini tool itu sendiri misalnya kita pakai face mill itu yang ada wipernya. Ya, ada wipernya. Jadi satu tool itu ada wiper untuk menghaluskan posisinya itu. Jadi untuk menghaluskan. Jadi ada wipernya. Jadi tool itu macam-macam sebenarnya ya. Jadi yang kalau ada wipernya berarti posisi untuk benda kerja itu bisa halus dan rata. Itu Mas. Baik Pak Rumono, terima kasih atas jawabannya. Mas Ainun sudah terjawab ya Mas? Ya, sudah Mas. Terima kasih. Terima Baik, kasih Pak. terima kasih. Siap. Baik Pak Rumono, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Perkenalkan, nama saya Hanif Arsalan dari Polinema. Izin bertanya Pak, apakah tool yang telah digunakan untuk rogging juga bisa untuk finishing atau toolnya harus disendirikan pada setiap operasi? Monggo Bapak. Ya, siap. Tool itu seharusnya ada dua. Ya, misalnya untuk roughing dan finishing. Karena ini mass production. Biasanya kalau roughing kan pemakanannya itu banyak. Dan untuk finishing itu pemakanannya sedikit. Jadi pada waktu roughing, misalnya kita roughing setelah pakai tool roughing, terus roughing tool itu untuk finishing, itu nggak akan lama, Mas. Jadi nggak akan lama. Maka kita gunakan ada dua tool, yang satu untuk finishing. Jadi pada waktu kita pemakanan roughing, setelah pada pemakanan roughing, terus kita makan yang finishing. Finishing mungkin kan antara 0,1 ya. Jadi 0,1 di toolnya itu juga awet gitu loh. Biarpun nanti misalnya untuk roughing itu ada apa, misalnya ada pengurangan untuk offset, misalnya ada 0,1, 0,2, tapi untuk finishing kan tetap. Ya, jadi sangat-sangat perlu. Jadi sangat perlu sekali ada antara roughing dan finishingnya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir Pak di sesi ini. Dari Hasrul Putra, Bekasi. Untuk mata tool mill, ada yang 2 atau 4 atau 6. Manakah yang lebih baik untuk dipakai untuk kerja rogging? Ya. Untuk mata tool misalnya, kita menggunakan juga salah satunya misalnya untuk 2 atau 4 atau 6. Ya. Misalnya untuk end mill ya ini. Untuk end mill ya, misalnya mata 6. Itu tergantung untuk kecepatan sebenarnya ya. Misalnya kita menggunakan benda kerja aluminium misalnya. Aluminium. Maka kalau aluminium lebih baik ya toolnya yang sedikit. Itu. Toolnya yang sedikit. Nah, dia akan membuang chip itu lebih bebas. Karena supaya kalau aluminium kan cepat panas. Terus kalau yang 4 dan 6 itu biasanya untuk putaran yang rendah. Ya, anggaplah kitanya kalau kita menggunakan 2 mata tool dengan RPM yang diharuskan untuk RPM misalnya 500, ya 500 RPM, maka untuk tool yang lebih 4, untuk samanya itu berarti separuhnya. Akan separuhnya lagi. Itu. Jadi tool sendiri itu antara mata 2, 4, dan 6 itu juga tergantung juga benda kerja apa yang kita kerjakan. Gitu. Kalau misalnya, saya pakai material keras. Nah, dengan RPM-nya paling enggak yang berapa, misalnya 1.500 untuk tool diameter 12.
Nah, maka kita ya nggak harus cepat-cepat ya untuk fitnya, karena dibutuhkan mata yang 4 tadi. Itu sangat pengaruh juga untuk benda kerjanya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, ada saudari Ani Intan dari Teknik Desain Manufaktur Angkatan 19 yang resign. Monggo Mbak Ani bisa langsung menanyakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Sudah, Mbak. Iya, terima kasih Pak. Mohon izin bertanya ya Pak. Saya Ani dari Desain Manufaktur Angkatan 2019. Menurut Pak Rukmono itu apa pengaruh optimasi setting parameter pada CNC milling, contohnya pada material alumini gitu Pak. Dalam satu tool itu terkait dengan kecepatan feeding maupun kedalaman itu apakah perlu Pak? Dan seberapa pengaruhnya untuk efisiensi? Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang dibuat bendanya apa dulu Pak? Istilahnya, karena sangat berpengaruh itu. Iya, misalnya yang dibuat produk-produk yang untuk seperti mandril seperti itu Pak, ataupun barang-barang yang dari untuk spare part para mesin-mesin gitu Pak. Oke, ya. Biasanya untuk spare part itu memang hanya paling enggak untuk program ya 2D ya. Untuk aluminium, kalau untuk misalnya kita decasting, setelah di decasting kita ada proses finishing. Ya, untuk kecepatan itu ya sangat, misalnya aluminium kita menggunakan untuk single lip misalnya. Ya, itu juga dengan RPM yang sangat tinggi. Gitu. Kalau untuk aluminium memangnya kadang RPM-nya sampai 24.000 putaran per menit. Jadi tinggi sekali. Ya, itu untuk efisiensi. Untuk efisiensi kalau untuk aluminium memangnya sangat efisien. Gitu. Karena pemakanan itu bisa banyak, RPM-nya tinggi dengan feeding yang tinggi juga. Gitu. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Mohon atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ani Intan atas pertanyaannya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur reset atau bisa menanyakan langsung melalui fitur kolom chat. Permisi Bapak Rukmono. Pak, untuk setelah ini apakah masih ada materi atau sudah selesai Bapak? Mungkin sudah ya? Atau berarti ada pertanyaan yang lagi karena hanya sebatas itu dulu. Baik Bapak, berarti kita bisa menghabiskan sesi ini di pertanyaannya Bapak ya? Pertanyaan, iya siap. Tadi Habib Umar bertanya ya. Oh iya Mas, izin masuk. Monggo. Perkenalkan Pak, nama saya Umar Faruk dari Teknik Desain Manufaktur PPNS Angkatan 21. Izin bertanya, untuk renggang dari treat and mill itu apakah memiliki fungsi-fungsi tersendiri gitu Pak? Untuk sampai saat sekarang saya belum tahu gitu Pak, untuk penjelasan dari fungsi end mill tersebut gitu Pak. Kayak renggangnya itu berbeda-beda gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi mungkin fungsi maksudnya itu fungsi end mill yang misalnya kayak mata 2, mata 3 atau mata 4 itu Mas Habib. Enggak Bapak. Yang renggang dari treat fluid and mill itu Pak. Iya.
Ya, itu kan saya pernah lihat berbeda-beda gitu Bapak. Ada yang sangat kecil gitu Bapak, renggang dari treatnya, ada yang besar gitu. Mungkin untuk fungsinya seperti apa Bapak? Ya, jadi memangnya itu biasanya fungsi itu untuk kekerasan, ya. Terus misalnya kita renggang, misalnya fluidnya itu misalnya apa? Renggang ya. Ya seperti rimmer. Contohnya ada rimmer yang bentuknya gitu atau seperti mata bor. Kan gitu. Ya. Jadi untuk endmill, untuk misalnya sangat apa ya, sangat untuk fluidnya itu misalnya sangat apa, sangat ya renggang atau apa, maksudnya apa ya, enggak renggang apa, padat ya, atau pendek lah, istilahnya pendek, jarak fluidnya itu pendek. Biasanya itu untuk material-material yang keras, kan gitu. Untuk material-material yang keras. Sedangkan untuk fluid yang agak panjang, ya untuk pitch-nya istilahnya. Jadi itu untuk material-material yang agak lunak. Itu aja secara fungsionalnya. Itu Mas. Jadi memangnya fluid itu juga macam-macam itu. Tapi istilahnya ya seperti kita ada fluid yang sangat apa ya, untuk pitch-nya itu sangat pendek sampai memanjang. Itu untuk berpengaruh juga untuk kekerasan itu loh. Untuk kita menggunakan untuk bahan yang gimana gitu. Jadi misalnya bahan yang keras, kita kalau menggunakan fluid yang panjang ya enggak efisiensi. Itu aja. Mungkin itu Mas. Ya. Terima kasih Bapak. Siap. Izin bertanya satu lagi Bapak. Untuk arbor itu kan kayak ada ukurannya tersendiri gitu Pak. Ada yang besar, ada yang kecil. Terus untuk misal dengan arbor yang kecil sama yang besar dibuat dengan pemakanan yang sama, untuk offset diameter tool itu sama gitu Bapak. Apakah menimbulkan defleksi dari itu Pak, kayak end mill-nya bergetar gitu, jadi kayak ukurannya jadi tidak presisi seperti itu Pak. Oke, penggunaan arbor sebenarnya kan kayak penggunaan arbor sendiri itu kan kalau misalnya kita menggunakan betul diameter 20 ya, berarti kita misalnya 2 meter 20. Nah, itu kalau misalnya arbor standar kita menggunakan kolet yang ER berapa? ER35 misalnya. Berarti ER35 paling enggak maksimal itu kan 22 ya. Maksimal itu diameter 22. Ya. Kalau misalnya dengan ER sudah R35 itu mulai dari koletnya dari 22 sampai diameter mungkin diameter 2 itu nggak berpengaruh gitu ya, kecuali ada yang misalnya sink fit ya, sink fit itu sangat bagus itu untuk misalnya untuk bikin apa istilahnya untuk finishing, karena sink fit itu antara tool dan arbor itu seolah-olah sudah menjadi satu, karena dia masuknya sink fit ke arbor dia menggunakan pemanasan. Jadi dipanaskan dulu arbornya, baru benda kerjanya apa maksudnya toolnya itu kita masukkan. Nah setelah itu setelah dingin dia akan apa ya menjadi satu, lain dengan kayak menggunakan ER. Jadi penggunaan arbor itu juga berpengaruh untuk defleksinya juga, untuk misalnya apa jadi apa ya goyang lah istilahnya gitu. Jadi ya goyang tapi dalam arti seminim mungkin.
Gitu. Jadi sangat berpengaruh. Penggunaan arbor itu juga sangat berpengaruh. Tergantung apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi misalnya kita akan mengerjakan misalnya suatu komponen yang berhubungan dengan bearing atau dengan toleransi yang mikron, itu yang nggak dianjurkan kita menggunakan arbor yang ER. Paling nggak yang sering fit itu. Mungkin itu. Baik Bapak, jadi untuk misal dengan penggunaan sama-sama dengan arbor ER, tapi kayak di setiap mesin itu berbeda gitu Bapak, diameter arbor, kayak besar arbornya berbeda gitu. Jadi sangat berpengaruh ya Bapak. Juga sangat berpengaruh. Ya memangnya pengaruhnya kecil lah, tapi kalau tergantung kita bikin apa kan gitu Pak. Mas, jadi kita bikin misalnya itu komponen, kalau komponen yang mana gitu ya. Jadi itu ya apa istilahnya kalau kita hanya menggunakan apa istilahnya membuat yang dengan toleransi 0,1 itu enggak masalah. Tapi kalau menggunakan toleransi yang mikron jangan. Gitu. Jadi enggak dianjurkan lah. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Rukmon atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Umar Faruk atas pertanyaannya. Baik teman-teman yang masih ingin ditanyakan, monggo bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau juga bisa langsung menggunakan fitur kolom chat. Permisi Bapak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Hanif Arsalan dari Polinema. Izin bertanya Pak, bagaimana menentukan fit per tooth dari setiap tool agar lebih efisien dalam proses machining? Ulangi. Ya. Bagaimana cara menentukan fit per tooth dari setiap tool agar lebih efisien dalam proses machining Bapak? Ya. Itu sebenarnya sudah ada untuk apa di tool itu kan misalnya kita menggunakan tool karpet mereknya apa itu nanti antara PC terus PE itu sebenarnya sudah ditentukan kan gitu. Jadi kita maksimalkan yang itu. Jadi kalau kita menurut perhitungan ya misalnya kita menurut perhitungan mungkin perhitungan yang standar itu biasanya untuk HSS ya. Tapi kalau sekarang sudah ada yang ini kayak tool carpet, tool insert itu semua sudah tertera di situ. Jadi kita masukkan data itu aja dulu. Nah, itu biasanya si penjual tool kadang-kadang menurunkan 20% Pak. Jangan semaksimal mungkin. Jadi diturunkan 20% dulu. Nah, dia penyayatannya gimana? Ya, kalau misalnya masih ringan, biasanya dinaikkan. Nah, dinaikkan menggunakan misalnya speed-nya ataupun fit-nya. Itu. Kebiasaan itu. Jadi kita nuruti si pembuat tool itu sendiri. Jadi untuk perhitungannya sudah ada kok. Berarti sudah ada keterangan Bapak ya di produknya ini? Ya, di produknya sudah ada keterangan. Biasanya kalau di kotaknya itu belakangnya sudah ada keterangan. Untuk apa, untuk material apa, terus PC-nya berapa, PE-nya berapa, terus ya itu sudah ada perhitungan pemakanan sudah ada. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada yang bertanya lagi dari saudara Hadi Widodo. Monggo, Mas Widodo. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak Rukmono. Siap. Ya, dari Sidoarjo Pak. Oh iya PT Pak. Wijaya. Salam, selamat malam. Ya, malam. Iya Pak, sebetulnya
Yang saya mau tanyakan ini tadi udah terjawab juga sih Pak. Jadi untuk mau memulai untuk pekerjaan CNC sendiri itu kan apakah ada kode khusus, katakan kita ada material stainless atau material baja itu kan ada kode-kode tersendiri Pak. Nah itu dari tool-toolnya itu kan biasa ada ini untuk ARC berapa kah, minimal ARC berapa, maksimal itu untuk ARC berapa Pak? Supaya kita bisa mengaplikasikan di alatnya sendiri di pemakanan bahan itu sendiri Pak. Ya. Mungkin itu dulu Pak Rukmono. Ya. Jadi untuk tool sebenarnya kan sudah ada aplikasi-aplikasinya ya Pak ya. Untuk bahan yang dikerjakan itu kekerasannya berapa, terus itu semuanya sudah ada sebenarnya. Jadi kalau kita harusnya ya mengarah ke pembuat tool itu lebih bagus gitu. Jadi lebih bagus supaya sebenarnya untuk efisiensinya itu loh. Jadi untuk efisiensi mungkin Pak Widodo ini ya untuk supaya fight itu gimana kan maksudnya. Jadi kita semaksimal mungkin gitu loh Pak Widodo. Jadi semaksimal mungkin untuk tool juga jadi ngikutin ya Pak. Mungkin ya harus ngikuti Pak. Jadi kalau itu kan banyak kita produk gitu Pak. Siap. Jadi harus ngikutin itu Pak. Nanti kalau misalnya justru kalau kita nggak ngikutin, tool itu akan gampang aus gitu, juga tidak maksimal. Nah itu kan sudah ada penelitian ya, sudah ada penelitian untuk si pembuat tool sendiri gitu loh. Oke, terima kasih Pak masukannya. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu kita harus ngerti dari kekerasan ARC material itu berapa. Jadi kalau umpama kita pakai stainless nih, paling stainless itu kalau kita ARC paling sekitar 30. Jadi tool kita yang gunakan mungkin yang ARC 55 udah cukup ya. Nggak perlu harus yang 68 ARC seperti itu. Iya betul Pak. Jadi secara kalau itu sudah bisa, kita sudah istilahnya aku beli ini sudah bisa maksimal, kenapa harus yang lebih lagi kan gitu. Dan kalau yang lebih lagi kan harga juga kosnya juga akan lebih mahal lagi kan gitu. Jadi siap. Semaksimal loh, misalnya pengerjaan hanya tool istilahnya pengerjaan hanya untuk stainless saja, ya kita semaksimal itu. Itu Pak. Siap Pak. Siap. Ya, siap. Oke, makasih Pak. Untuk yang lainnya? Baik, terima kasih kepada Pak Rukmono atas jawabannya dan terima kasih kepada Pak Hadi Widodo dengan fitur raise hand atau juga bisa menggunakan fitur kolom chat. Izin bertanya Bapak, untuk proses quality control itu dengan cara apa saja ya Pak? Menggunakan mesin atau secara manual gitu Pak? Ya. Ini untuk quality control, ya sebenarnya kita kan istilahnya benda itu apa dulu ya. Misalnya kita kalau quality control kita mass production biasanya kita menggunakan CMM. Ya, jadi itu lebih akurat lagi karena untuk untuk rumah bearing, untuk rumah itu istilahnya yang satuannya press atau presisi itu biasanya menggunakan CMM. Tapi selama penggunaan alat ukur yang standar, alat ukur yang standar biasanya ya juga bisa untuk bagian-bagian untuk toleransi yang agak besar. Misalnya toleransi yang lebih gede lah.
istilahnya. Jadi ada satuan toleransi kan, untuk toleransi antara 0,1 itu bisa terbaca di mungkin di sketmat ya. Mungkin sekarang sudah sketmat sudah 0,02 ya untuk yang manual. Nah, itu juga bisa. Karena ini toleransinya yang toleransi mungkin tinggi, suatu mikron misalnya, kita baru bisa menggunakan CMM. Gitu. Jadi alat-alat ukur itu macam-macam. Ya. Jadi untuk ketinggian kita menggunakan high gauge, ya itu juga bisa. Karena secara visual sekarang alat-alat ukur itu sudah mudah dibaca. Ada yang digital itu kan visualnya gampang sekali daripada sekarang kalau menggunakan yang sketmat yang biasa misalnya. Kadang kita ada loss-nya gitu. Kalau misalnya kalau sketmat biasa kan biasanya antara 0,05 ya, tapi kalau sudah digital atau yang dari jarum itu sudah 0,02. Jadi kalau untuk ukuran-ukuran yang permesinan itu saya kira sudah cukup. Ya. Itu Mbak. Lalu barang yang tidak lolos quality control itu dikemanakan ya Pak? Apa dibuang atau dilebur lalu digunakan kembali sebagai bahan dasar Pak? Oke. Kalau yang untuk yang tadi itu dilebur kembali Pak. Jadi karena itu pengecoran itu biasanya sudah dilebur kembali. Cuma loss-nya itu sudah dimasuk masining gitu loh. Jadi ada loss-nya itu. Nah, loss-nya itu besar, Mbak. Jadi mulai setelah pengecoran naik ke mesin, nah terus hasilnya nggak jadi itu loss juga. Biarpun benda itu tetap bisa dilebur. Tapi waktu itu sudah hilang semua. Ya, karena waktu itu sangat betul-betul efisiensi kan semua ada di waktu, Mbak. Ya, itu aja, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Rukmono atas jawaban yang telah diberikan dan terima kasih kepada Mbak Afri atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, monggo kepada teman-teman yang lain yang masih ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menggunakan fitur kolom chat. Mungkin ya saya akan tambahin lagi. Oke. Monggo Bapak. Ya. Mungkin ini Mas di dalam bidang CNC itu memang sangat-sangat riskan ya. Jadi memangnya harus kehati-hatian ya. Salah satunya kehati-hatian itu di setting ya, di setting untuk Z atau kalau kita tempatkan di magazine itu ketinggian tool atau height-nya ya, G43-nya, G43 misalnya H1, H2 atau yang lainnya itu harus benar-benar benar gitu ya. Jadi betul sangat harus yakin gitu loh. Jadi untuk harus yakin bahwa itu betul. Kadang-kadang kalau kita teledor itu
banyak yang kos hilang itu loh. Jadi tool mahal-mahal terus nabrak. Nah, itu tool sekarang mahal-mahal karena ya, jadi memangnya harus perlu ada kehati-hatian juga. Tuh. Terus untuk ke depan, nah itu ke depan itu untuk apa ya? Program ini misalnya kan ke depan itu sudah paling enggak sudah ada robotik lah. Ya, jadi mungkin yang kayak tadi saya utarakan bahwa yang benda kerja yang istilahnya sama itu akan lebih efisien menggunakan robot kan itu. Nah, ya, tapi manusianya ini nanti dikemanakan gitu. Yaitu tugas mas-mas dan mbak-mbak semuanya itu. Saya kira itu. Ya. Karena ke depan sudah future lah istilahnya. Kita harus mempersiapkan juga gitu kan. Efisiensi jelas ya, untuk efisiensi jelas dan keharusan. Nggak ada pengusaha istilahnya yang nggak mau rugi intinya kan gitu. Jadi dia akan meningkat upgrade terus ya untuk efisiensinya itu. Ya itu tambahan dari saya sih mungkin. Gimana? Oke, baik Bapak, terima kasih atas tambahannya. Mungkin masih ada dari teman-teman di sini yang ingin ditanyakan tentang tambahan dari Bapak Rukmono ini. Monggo bisa langsung ditanyakan. Ini tadi ada pertanyaan yang ini, yang istilahnya apa ya? Akan lebih menarik apabila penjelasan pembuatan spare part cylinder head disampaikan narasumber diawali dengan visualisasi pembuatan program. Kan gitu. Ya, jadi ini ada bagus juga dengan aplikasi Mastercam mungkin. Atau juga bisa menggunakan simulator. Cuma waktu ini nanti jadi terlalu lama gitu. Ya, nanti kita kan disuruh membuat grup ya. Nanti mungkin bisa berlanjut. Nanti ada pertanyaan bisa saya handle lah. Jadi mungkin melalui Zoom atau yang lainnya. Mungkin memang saran dari saudara atau saudari Amin ini bisa dilakukan di lain hari, Bapak nggih? Iya. Atau seperti bisa Bapak yang tadi Bapak bicarakan tadi nggih, melalui Zoom atau melalui platform-platform lainnya. Saya mohon izin bertanya, Pak, dari Bapak sendiri tips dan trik dalam menjalankan mesin CNC bagi seorang pemula apa, Bapak nggih? Tip dan triknya itu sebenarnya saya untuk mempelajari mesin itu ya Mas ya. Jadi misalnya untuk pemula, yaitu trik pertama itu harus paham dulu untuk tool setting, ya. Kedua work offset, ya. Work offset. Setelah itu pemrograman.
Jadi kalau hanya program hanya jadi kita misalnya hanya operator aja, itu ya program sudah jadi kita jalankan. Tapi untuk pemula ya wajib, ini istilahnya wajib untuk setting tool itu. Karena yang toolnya itu yang sangat-sangat berpengaruh, setelah itu baru ke offsetnya. Jadi ada penambahan offset berapa itu harus. Terus usahakan, misalnya kita program menggunakan hanya untuk pengeboran, itu diusahakan ya kita belajar manual lah di mesin gitu ya. Jadi misalnya program apa itu G99, 98, G81, ya setnya minus berapa, terus key-nya berapa, feeding berapa, nah, itu harus paham. Jadi jangan melulu istilahnya ke master camp, tapi pemahaman untuk program itu sendiri. Jadi enggak harus kita ke komputer, terus setelah itu kita ke mesin gitu, tapi harus paham untuk pemrograman itu sendiri. Jadi kayak format-format untuk pengeboran, format-format untuk boring, format untuk tapping itu harus tahu juga, gitu loh. Yang dimengerti itu pemahamannya itu saya kira hanya itu. Jadi pemahaman itu pemahaman untuk ke mesin ya, untuk format program itu harus tahu dulu. Jadi kalau kita nggak tahu, misalnya program hanya kita jalankan tapi nggak tahu G81 itu apa, G98 itu apa, G99 itu apa, ya pada waktu saat misalnya komputer nggak ada, ya mesin berhenti, Mas. Jadi harus paham format-format untuk CNC sendiri, kan gitu. Itu aja sih. Berarti yang pertama yang harus diperhatikan bagi pemula yaitu cara untuk menyeting tool, Pak, ya? Setting tool, ya. Setting tool dan setting work offset. Setting work offset. Itu setelah yang itu baru pemrograman di mesin, iya. Itu yang di mesinnya itu ya. Nanti kalau program sendiri ada sendiri. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Permisi Bapak, untuk materi yang tadi dari Bapak Rukmono sendiri, apakah ada simulasi visualnya Pak ya? Simulasi tentang penggunaan CNC dan sebagainya begitu Pak? Yang tadi mungkin bisa, yang mesin diesel tadi Bapak, cylinder head of diesel engine tadi. Untuk simulasinya maksudnya? Iya Bapak, apakah? Saya kira enggak ada, tapi waduh mencari nih. Oh begitu Bapak. Iya, masih banyak mencari. Filenya masih terpelosok Bapak. Iya. Jadi ada sebenarnya ada kok Mas, ada. Cuma saya harus mencari ini karena programnya itu istilahnya sudah lama sekali. Jadi saya program itu sudah lama sekali, terus cuma gambaran-gambaran ini memang pada waktu saya kerja itu mulai saya saya data, saya foto, terus hasilnya itu dari pengecoran itu sudah ada semua sebenarnya. Jadi dari mulai desain untuk pengecoran, desain bikin core, desain untuk bikin cetakannya itu ada semua. Ya, jadi karena ini pas di CNC, ya itu saya yang utarakan yang di CNC aja. Sebenarnya banyak. Iya, Bapak. Ya, mungkin
lain waktu bisa lah saya utarakan lagi tentang mulai pendesainan atau gimana juga ada sebenarnya. Bapak, terima kasih Bapak. Kalau dari pengalaman Pak Rukmono sendiri, kalau dulu kesalahan yang pernah Bapak lakukan dalam penggunaan proses mesin CNC ini apa Bapak nggih? Mungkin yang bisa dikirakan yang paling fatal Pak. Nabrak Mas. Nabrak Bapak nggih. Pertama sekali kayak kerja nabrak. Jadi istilahnya gitu. Jadi jangan gini, karena kesalahan itu kita membaca di work offset-nya. Work offset-nya itu enggak dinolkan gitu loh. Jadi pada waktu work offset itu kalau pertama kita program, nah work offset itu harus dilihat dulu. Kita nolkan dulu, anggaplah kita nolkan dulu. Jangan sampai istilahnya kita lupa gitu. Memangnya enggak boleh lupa itu, kalau untuk di CNC. Apakah waktu itu toolsnya langsung rusak Bapak nggih? Jelas Mas. Jelas, harga Bapak. Mahal. Ya, jadi pada waktu itu mengerjakan untuk drilling, pakai untuk drill ya, pakai drill. Nah, jadi menggunakan drill, yaitu yang insert gitu. Nah, jadi yang insert. Pertama itu ya karena ini semoga ya jangan untuk yang lainnya, hanya untuk saya aja sebenarnya kan gitu. Jadi pada waktu proses setting ya itu kelupaan untuk G54 yang di Z-nya. Kadang-kadang itu yang sangat berpengaruh. Jadi saya menekankan itu ya di Z-nya itu aja. Jadi menekankan setting tool itu harus memangnya. Karena sangat-sangat riskan ya. Otomatis tool rusak, benda kerja rusak, kadang mesin problem karena jam, itu juga bisa. Benar, Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dalam sesi tanya jawab ini dan sesi pemateri ini, bisa saya cukupkan Bapak nggih? Siap. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rukmono atas paparan materinya. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka sesi tanya bisa saya cukupkan. Dan sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak Rukmono dan saya perwakilan dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak atas kesalahan penyebutan nama yang tadi. Ya, sama-sama juga Mas. Iya Bapak. Dan terima kasih Bapak atas jawaban dan pengalaman yang telah disampaikan. Sebelum sesi ini kita akhiri, izinkan saya menyimpulkan materi kuliah tamu pada malam hari ini. Yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi yang menggunakan mesin CNC ada beberapa hal yang diperlukan. Seperti desain produk, yaitu yang dibuat dengan software pendukung dalam bentuk 3D. Tooling atau perkakas, memiliki kesalahan yang paling fatal yaitu saat menggunakan mesin CNC. Jadi, harus berhati-hati dalam menyeting toolsnya. Karena bisa terjadi resiko seperti yang tadi tabrakan Bapak nggih? Iya. Yang bisa dapat langsung merusak toolsnya. Bisa desain jigs and fixture, bisa menggunakan proses pemrograman juga dengan program work offset, G-code, dan M-code. Program G-code, M-code adalah program yang dapat dibuat dengan software Mastercam. Quality control yang prosesnya menggunakan CMR karena lebih akurat. Apabila ada yang tidak lolos quality control, akan dilebur kembali karena termasuk pengecoran. Akan tetapi akan mengurangi waktu yang disiapkan. Improve yaitu sebagai pendukung seperti lingkungan, tata letak benda, kerja diusahakan dibuat seminim mungkin. Alat dan bahan yang berpengaruh dengan brand, serta sumber daya manusia. Para hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Materi, yaitu Bapak Rukmono, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kuliah tamu kali ini.
Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita memasuki akhir acara pada malam hari ini, akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada para hadirin untuk menyalakan kameranya. Saya ingatkan lagi, dimohon untuk para hadirin untuk mengaktifkan kameranya. Akan ada sesi foto yang akan saya pandu setelah ini. Baik, untuk sesi foto pada sesi ini akan saya pandu. Untuk panitia yang bertugas, apakah sudah siap? Oke, untuk sesi foto bersama akan saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muksinul Ikhwan. Untuk Saudara Muksinul Ikhwan dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk MC. Di sini saya akan membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwat wa abwabas sehat wa abwabas salamat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan segala puji dan puja syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami. Maka berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan keteguhanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu kami selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan dan bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Saudara Muksinul Ikhwan atas telah dipimpinnya doa bersama pada malam hari ini. Baik, sampailah kita di penghujung acara kuliah tamu. Sebelum mengakhiri acara ini, dimohon kepada para hadirin untuk mengisi link feedback yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Saya Afri Putri Saskia selaku MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Sekaligus saya mengucapkan
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata dalam mengucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Recording stopped.